Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bitadbiri tahsulul ma'mulat wal muradat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadaratil kiram al-izza wal ulama wal masyayikh al bajil wal amathil ala muqaddimatihim Rais Syuriah PWNU Kalimantan Barat, dalam hal ini adalah Al-Mukarram Kiai Haji Ismail Ghafur dan semua jajaran Syuriah, Katib Syuriah PWNU Kalimantan Barat ingkang termasuk membina mengkhidmai jamaah atau jam'iyah di Masjid Nurul Fajri Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtarul Aziz yang masih muda ini. Dan para katib yang hadir, Ketua PWNU Kalimantan Barat Profesor Dr. Kiai Haji Syarif dan jajarannya, Sekretaris PWNU Bapak Haji Muhammad Ridwan dan jajaran Sekretaris PWNU, para ketua PCNU yang hadir, ada Ketua PCNU Pontianak Kota Al-Mukarram Bintara Kiai Faruqi dan jajarannya yang ikut hadir, Ketua Ansor PW Ansor yang hadir, yang juga termasuk sama darinya, yang sama darinya ya seperti beliau ketua PCNU kota itu, sama darinya. Dan pengurus MWC Ranting yang hadir, Muslimat, IPPNU, IPNU, Ansor, dan semuanya lah yang hadir di acara malam Nisfu Sya'ban yang penuh karomah, penuh fadail, keutamaan, bahkan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa Baitul Maqdis menghadap Ka'bah terjadi pada bulan Sya'ban. Dan beberapa dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan innallaha yanzilu fis sama'il ard wa yattali'u ala jami'i khalqih
Fayaqul hal min mustaghfirin fa'aghfiralah wa hal min mustarzikin fa'arzuqah. Fahal atau ala yang selanjutnya. Semua itu menunjukkan betapa nilai keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban ini. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita semua masih berkesempatan untuk ikut bersama-sama menyongsong datangnya malam nisfu Sya'ban ini. Karena nisfu Sya'ban disebutkan sebagai bulan, di samping merupakan syahru Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga syahru, kalau dicontohkan sebagaimana pohon, ini bulan-bulan yang mulai berbuah. Kalau Rajab mulai menanam, Sya'ban mulai berbuah, Ramadan mulai memanen. 3 serangkai inilah sangat penting, sukses tidaknya di dalam kita melaksanakan puasa Ramadan. Karena Ramadan ini bulan ya yang paling mulia, bulan yang termulia. Bagaimana tidak, yang fardu, yang wajib dilipat gandakan, kurang lebih ada riwayatnya akan 70, ada yang meriwayatkan 60. Yang sunnah-sunnah dianggap wajib. Itu akan bisa kita capai kalau sejak bulan Rajab kemarin kita sudah mempersiapkan. Jadi ibaratnya bulan Rajab, bulan Sya'ban itu bulan persiapan. Persiapan bagi kita semua untuk mengenali siapa diri kita. Kalau panjenengan ingin siapa manusia itu, ya bulan Ramadan itu. Dengan puasa 1 bulan. Ya. Kita tidak mengikuti keinginan kepentingan nafsu. Setan-setan dibelenggu. Ya, kebaikan-kebaikan dibuka lebar, bahkan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Jadi keberadaan bulan Rajab yang syahrullah ini, bahkan bulan Rajab adalah bagian dari bulan Ashhurul Hurum, dan bulan Sya'ban yang artinya bercabang-cabang, amal pahalanya bercabang-cabang. Ini bulan untuk mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Karena sangat pentingnya bulan Ramadan. Tidak bisa bulan Ramadan ujuk-ujuk kita lakukan kalau tidak ada persiapan. Event-event internasional dalam segala hal apapun perlu persiapan. Orang ingin merebut kejuaraan dunia, ini bisa 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun persiapan. Dimasukkan sentral persiapan, di-TC-kan agar nanti pada waktunya dia dalam keadaan yang prima. Ini itu hanya meraih gelar yang mungkin tahun depan bisa diambil orang lain, yang mungkin yang bangga tidak semuanya anak bangsa ini, hanya sebagian dan sebagainya dan sebagainya. Dibanding Ramadan ini, dunia yang bangga dan gembira atas hadirnya bulan itu dunia. Bagaimana tidak, bayangkan kalau kita sholat, ibadah yang terutama ya, itu kita bisa kerjakan dengan waktu yang berbeda-beda. Ada yang awal waktu, ada yang tengah waktu, ada yang akhiran waktu, bisa dijamak takdim, bisa dijamak takhir. Mau dikerjakan di mana saja bisa. Tapi kalau Ramadan, titik awal memulai semua dunia bersama-sama, yakni mulai fajar. Begitu masuk fajar sodik, itulah memulai puasa semua, walaupun jamnya
berbeda-beda, ada yang selisih 4 jam, tapi awalnya mengawalinya fajar itu semua, mengakhirinya pun bersama-sama di waktu ghurub syamsi, di waktu masuknya itu bersama-sama. Ada nilai betapa persamaan, ya, apalagi sosial yang sangat tinggi nilainya. Oleh karena itu jangan remehkan dengan datangnya bulan Sya'ban ini, karena persiapan untuk meraih yang terbaik, untuk kita bisa memetik panen. Kalau orang mau panen, menanam apa tiba-tiba panen, dia tidak ada pekerjaan menanam, tidak ada pekerjaan untuk persiapan ini, tiba-tiba panen, ada ndak? Tidak ada. Kalau ingin panen di Ramadan, ya ini Rajab, Sya'ban. Makanya kalau di Jawa Timur biasanya dibuat pujian, ya, apa itu pujiannya tentang bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Nah, lana fi Rajabah wa Sya'bana Ramadana waghfir lana dzunubana. Itu dibuat pujian mulai Rajab masuk. Ini rangkaian mestinya tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Tapi malam ini ada peringatan spesial untuk bulan Sya'ban, karena di situ disebutkan beberapa pendapat bulan Sya'ban ini bulan yang semua keputusan takdir Allah dibagikan pada bulan Sya'ban, diawali dari bulan Sya'ban. Sehingga harapan kita malam ini takdir yang akan kita terima sampai Sya'ban yang akan datang adalah takdir yang baik, takdir yang membawa kesejahteraan kehidupan kita, ketenangan kita, ya. Lalu lebih lagi ada semangat, karena bulan Sya'ban ini kita harapkan sebagai energi spiritual kita. Tadi sudah dibacakan beberapa aurat-auratnya, bahkan khatmil Quran, ada istighosah, ada baca surat Yasin 3 kali biasanya. Ulama-ulama ini mengakui, mengistihsankan pembacaan surat Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban itu. Istihsan, ya. Istihsan menganggap baik, ya. Beda dengan mensunatkan, itu tasyri'. Istihsan ini menganggap baik, sama dengan istihbab, ya. Artinya apa? Taktsirul a'mal, taktsirul zikri. Tidak ada larangan kita memperbanyak zikir, memperbanyak amal-amal yang baik, selama tidak nabrak. Dan ini ulama-ulama salaf melakukan hal-hal semacam ini. Yasin yang pertama diniatkan apa tadi? Panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Siapa yang ingin panjang umur? Semua ingin? Ingin, ya? Ada yang minta malam ini berangkat? Ibu-ibu ada? Malam ini diberangkatkan? Loh, kekuasaan Allah, Allah menentukan, dia tidak tahu. Dalam posisi apapun tiba-tiba ada pengumuman, saudara kita, sahabat kita malam ini kembali ke rahmatullah. Ada yang ingin? Lu kan baik malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini, ya, masa ketakutan? Biasanya yang takut wajahnya kelihatan agak ketakutan, ya, wajahnya agak dilempit-lempit gitu, takut. Biasanya ada lama berangkatnya.
Tapi yang siap, jangankan nanti, sekarang siap. Ya Allah, siap, itu hakmu, itu kekuasaanmu ya Allah. Wong semua itu kembali padamu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sebetulnya kami ini lillahi, milik Allah. Wa inna, sebetulnya kami ini ilahi, padanya rojiun. Nah kalau kita sudah mengaku milik Allah, kapan saja Allah menghendaki, ya monggo itu kita milik Allah, bukan milik kita. Ayo, siapa yang siap malam ini? Jangan tampakkan wajah ketakutan, wajah yang kelihatan gembira. Alhamdulillah malam ini siap. Tapi umumnya orang-orang yang seperti itu, yang sudah siap malam ini, malah diberi umur panjang biasanya. Yang ketakutan ini loh biasanya. Jangan takut kematian, mati itu adalah regenerasi. Mati itu adalah nikmat. Bagaimana surat Al-Mulku menyatakan alladzi khalaqal mauta, disebut dulu, baru wal hayata di belakangnya. Padahal maut ini kengerian, suatu yang menakutkan. Kenapa kok disebut? Karena ada nikmat di situ. Bagi orang yang paham, kematian, kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ini ndak ada janji panjenengan teken kontrak sampai kapan kita ndak tahu. Mudah-mudahan yang malam ini husnul khatimah. Loh, saya ndak mendoakan sampean. Yang amin tadi malah diberi bonus oleh Allah sianya. Ini ya. Jadi itu Sya'ban disebut Sya'ban karena kebaikannya bercabang-cabang. Dari syu'bah, cabang, menjadi Sya'ban yang sangat banyak cabangnya. Sangat layak Sya'ban ini sebagai bulan untuk persiapan kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Kita tidak bisa menerangkan Sya'ban tanpa kita juga mempelajari tentang bulan suci Ramadan. Begitu juga bulan Rajab. Jadi disebutkan bahwa bulan Rajab syahrullah, karena itu masuk Ashurul Hurum. Bulan Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban itu bulanku. Lah kalau bulanku, tentu yang sangat layak dan cocok yang lebih banyak kita lakukan adalah membaca sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan mahabbah kita. Perbanyak baca sholawat. Jangankan perbanyak satu sholawat, bapak-bapak, ibu-ibu, kita baca sholawat. Man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang baca satu sholawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah akan membalas sholawat 10 kali lipat. Sholawat dari Allah itu rahmat, kasih sayang. 10 kali satu. Kalau 10 kali 100, kalau 100 kali 1000 balasannya. Jangankan 1000 sholawat dari Allah, satu sholawat Allah kepada kita cukup untuk kehidupan kita, kehidupan yang betul-betul sukses di dunia sampai di akhirat. Apalagi sampai 1000 sholawat dari Allah. Satu sholawat, satu rahmat, kasih sayang Allah. Di Sya'ban ini bulannya Rasulullah, yang sangat munasabah sekali, cocok ya memperbanyak sholat. Banyak orang-orang yang membaca sholat, akhirnya bagaimana? Allah menganugerahkan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Sholawat tidak perlu ijazah. Sholawat membuktikan bagaimana fadilah
keutamaan-keutamaannya. Ya. Dulu waktu Allah yarham Said Muhammad Alawi Al-Maliki yang Mekah dan sudah wafat, guru dari beberapa santri-santri senior di Indonesia, saya dulu memang kepingin dari Lasem pingin ke Mekah, tapi tidak kesampaian karena keburu sakit. Di pertengahan sakit itu belum sembuh, malah saya disuruh kawin. Jadi saya kawin itu usia 22 tahun. Karena ini keinginan orang tua yang semula memang oleh guru saya. Anak saya 11. 5 laki-laki, 6 perempuan. Alhamdulillah semua ya bisa kita kirim ke tempat-tempat pendidikan yang insya Allah sangat layak. Itu ya. Akhirnya saya dipanggil oleh beliau waktu itu di Surabaya beliau. Ya. Beliau kan mondar-mandir Malang, Surabaya, Malang, dan kadang-kadang mengajak santri-santrinya kunjungan, bahkan ke Pontianak, ke pokoknya Kalimantan, Sumatera itu. Dipanggil, ditanyai apa punya kenalan yang bisa ya kata semacam tobib gitulah, semacam orang yang punya kelebihan. Saya ingat di Pekalongan itu ada seorang tua yang waktu musimnya wereng, tahu wereng? Wereng yang merusak pertanian padi. Begitu datang serangan, besok habis. Itu semua sawah habis dilalap oleh wereng, tinggal sawahnya orang tua ini. Padahal kanan kirinya ini habis. Lalu saya diberitahu apa sebetulnya kehebatan beliau atau keistimewaan beliau, keramatnya beliau. Orangnya mungkin tidak bisa baca, tidak bisa tulis, lugu dan tidak kenal siapa-siapa. Hanya lozum fil buyut, hanya dikatakan dia itu disebut kiai solawat. Wiritannya hanya solawat. Wiritannya hanya sholat. Akhirnya saya datang dari Surabaya bertamu. Ada kakak saya yang menjadi kiai di Wonopiringa itu memberitahu kiai ini juga bisa ittisal bil arwah, bisa ketemu dengan basunan ini, basunan itu, basunan dengan alam arwah. Siapa yang meninggal bisa diajak. Karena sempat waktu itu saya diajak ziarah ke makam muassis, pendiri peletak dasar kota Pekalongan, seorang Habib ya. Belum masuk sudah bicara sendiri ini. Setelah itu melapor saya, panjenengan diminta masuk ke kubah, di kubahnya. Saya tidak tahu apa kapan yang saya tidak mendengar, cuma dia dengan basunan ini yang ya saya nurut saja. Setelah duduk saya dibisiki lagi, panjenengan yang diminta untuk baca tahlil. Ya saya tidak tahu, saya tidak punya kelebihan-kelebihan semacam itu. Itu yang saya bawa ke Surabaya, saya hadapkan ke Said Muhammad. Ada keluhan-keluhan Said Muhammad, diobati oleh beliau itu. Orang ahli baca sholawat, coba biasakan baca, tidak usah ijazah sholawat di bulan Sya'ban, terutama bulan yang disebutkan syahri Rajab syahrullah, syahrul Rajab syahrullah, wa syahru Sya'ban syahri, wa syahru Ramadan syahru ummati. Kalau bulan Ramadan adalah bulannya umat. Kenapa? Amalnya di situ Allah mengobral pahala.
Allah membuka ya lapak-lapak pahala, bazar-bazar pahala yang berlipat-lipat. Tidurnya orang puasa saja ditulis sebagai ibadah. Sunnahnya dibalas dengan kewajiban pahala wajib. Mudah-mudahan panjenengan semua ikut, semua bisa menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Tidak mau? Tidak mau didoakan mudah-mudahan sampean ini semuanya bisa diberikan kesempatan menyapa, menyambut datangnya Ramadan yang akan datang. Tadi kalau tidak mau, kalau tidak mau ya terserah. Kenapa? Ramadan itu kalau kamu sampean ingin tahu siapa manusia yang kamil, ya Ramadan itu. Dia sudah tidak melihat dirinya. Dia sudah menjaga jarak dengan nafsunya. Keinginan-keinginan nafsu tidak diikuti. Ya. Ini manusia mulia. Tidak ada hansip banser ya, keamanan yang mengontrol pada bulan Ramadan, masuk rumah ke rumah untuk meneliti siapa ini puasa apa enggak. Tidak, tapi dengan kesadaran kita. Waktu sendiri, waktu orang banyak, kita tetap melaksanakan itu. Ya. Bahkan ibadahnya pada bulan Ramadan dilipatkan. Yang di luar Ramadan tidak ada tarawih, di Ramadan ada tarawih. Ada tadarus. Makanya seorang syair menyatakan, ya khadimal jismi kam tashqali khidmatihi atatlubu ribhan mimma fihi khusranu. Akbil ala nafsi wastakmil fadailaha anta bin nafsi la bil jismi insanu. Hei pelayan jasad, kita selama ini menjadi pelayan jasad. Menu makan tiap hari berubah-ubah, hanya pingin enak, lazat, itu memenuhi keinginan jasad. Ya, bersolek, berdandan, itu kepentingan jasad. Ruh kita tidak punya kepentingan itu. Ya. Sudah berapa tahun kita ini menjadi budak pelayannya jasad, nuruti jasad, keinginan jasad. Ingin makan yang enak, tidur yang enak, semuanya kepinginan jasad. Kata seorang syair, kam tasqa li khidmati, sudah berapa kamu mengalami kerugian untuk melayani jasad itu. Kadang ibu-ibu, bu, ini kok banyak yang keluar bu, tidak jadi saya doakan kalau pulang. Saya cabut kembali doa tadi itu ya, bu. Tidak lama saya sendiri sudah payah. Ya, mudah-mudahan yang tenang, yang tidak keburu keluar, tidak keburu pulang, mudah-mudahan rizkinya dianugerahkan lancar dan barokah. Rizki yang berlipat-lipat, rizki yang bisa untuk membangun rumah tangga, membersihkan putra putrinya sehingga menjadi putra putri yang soleh dan berhasil. Bahkan mudah-mudahan hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Ada yang punya hutang? Ibu-ibu punya hutang? Dilunasi oleh Allah. Baik hutang tahunan, bulanan, mingguan, harian, jam-jaman, menitan, insya Allah dilunasi oleh Allah. Malam ini malam istimewa, jangan abaikan. Ayo duduk tenang, tidak sampai 1 jam 2 jam kok selesai. Ya, mari kita gunakan kesempatan, nanti rugi kita.
Jadi mudah-mudahan diberikan rezeki yang bisa melunasi semua hutang-hutang, mulai hutang tahunan sampai hutang menitan. Bahkan mudah-mudahan yang menghutangi tidak mau disauri. Loh, ini penting ini ya, karena dia ikut ngaji malam ini, dia mendengar, oh si A itu punya tanggungan saya, ini malam ini Sya'ban sudah saya bebaskan. Alhamdulillah, Masya Allah. Loh, ini bukan sesuatu yang memang itu janji Allah, memang itu sesuatu yang gaib, karena agama kita hampir 70 sampai 100 itu hal-hal yang gaib. Kepada Allah ya gaib, surga, neraka, bidadari gaib, masa depan kita gaib, rezeki kita gaib, usia kita gaib, tapi kita percaya dan yakin itu semuanya. Ini disebut orang yang paling cerdas, karena suatu yang tidak tampak dia yakin. Apa yang dijanjikan Allah dia yakin, bukan sekadar percaya, yakin. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan keluar dari sini rezekinya berlipat-lipat, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Malam ini Rasul menyatakan 15 abad yang lalu menceritakan Allah mendekat, tapi jangan diartikan fisik ya, maksudnya lebih dekat anugerahnya. Allah turun ke langit pertama bukan turun secara fisik, anugerahnya yang disiapkan lebih dekat lagi. Ala hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta ampun malam ini? Fa'aghfirullah, aku ampuni malam ini. Ala mustarzikin, apakah malam ini ada yang minta rizki kepada Allah? Aku berikan rizki. Allah yang lain. Kurang apa malam ini? Ya, si yang yakin, orang kita ini kurang yakin itu apa? Rizki itu mau tercapai, mau kita dapatkan kurang satu langkah, kita meragukan, ya mundur lagi. Lama lagi, coba kita sabar. Ini ya. Jadi itulah para bapak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan aneka macam sebuah ibadah, macam-macam. Bahkan waktu pun adalah momentum untuk meraih pahala yang banyak. Karena apa? Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata usianya itu antara 60-70 rata-rata, tapi ada yang lebih, ada yang kurang, rata-rata. Beda dengan umat-umat dulu, 500 tahun, 700 tahun, 900 tahun, itu mah dulu. Kalau umat dulu itu dapat pahala yang banyak, wajar sekali, karena apa? Usianya panjang. Lah kalau kita 70 tahun rata-rata, padahal kita disebut umat yang terbaik karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengungguli umat-umat yang terdahulu. Kalau 70 tahun kita tidak mampu memanage usia itu, mengisinya, malam-malam yang sangat keramat ini kita lupa, sembrono tidak mengisinya, tidak baca istighfar, tidak baca sholawat, tidak memohon pada Allah. Allah tidak pernah bosan kalau kita mintai, justru senang. Cuman kita ketahui Allah juga nguji. Kalau seorang minta pada Allah tidak segera dikabulkan, bukan berarti Allah tidak memberi, diuji. Karena Allah senang, ini loh hambaku yang saya senangi, kalau nangis padaku aku senang mendengarkan tangisannya. Nanti saja saya beri, kalau saya beri sekarang tidak nangis dia, nantilah pasti ud'uni astajib lakum. Sekarang modal utama kita yakin. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap bertahan. Saya sejak muda modal saya itu yakin.
yakin atas janji-janji Allah. Saya tidak mengira disebut sebagai Rais Am, tidak mengira, karena saya dulu mondok ya bukan untuk menjadi pimpinan organisasi, tidak ada niat-niat seperti itu ya. Kalau sudah datang sulit kita tolak. Saya buka rahasia saya ini orang yang tidak punya ijazah, sekolah hanya SR kelas 5, pernah di Sidogiri lulus ibtidaiyah, dapat ijazah, tapi setelah itu ijazahnya hilang, tidak karu-karu, tidak punya saya. Ya, tapi anugerah Allah. Orang tidak percaya kalau saya bilang tidak punya ijazah. Tapi itu kenyataan. Tidak ada. Nah, gelar MA itu bukan gelar, itu singkatan dari nama Miftahul Akhyar. Saya sering ditawari untuk mendapat gelar doktor honoris causa, termasuk Universitas Win Syarif Hidayatullah, rektornya sendiri yang bilang, itu Ibu Amani rektor kemarin. Sudahlah, kalau ada apa, brosur apa, diktat apa, nanti saya promosikan dapat gelar doktor. Saya bilang, gelar saya sudah MA, tidak perlu doktor. Sejak lahir saya itu gelarnya MA. Ya alhamdulillah, tapi penting gelar loh, penting, karena Islam juga memerintah. Ya, ayat-ayat pertama di dalam pelantikan dan hari jadinya kenabian Rasul Nabi Muhammad ada surat ayat-ayat Iqra, surat Al-Qalam, Iqra, bacalah. Ya, tapi jangan artikan bacalah itu ya membaca tulisan. Ini kalimat-kalimat ayat untuk pembaiatan Nabi terbaik akhir zaman, tentu Iqra itu punya arti yang luas. Hei Muhammad dan Iqra, kalau kita artikan jadilah engkau manusia-manusia yang punya kemampuan, bukan hanya kemampuan sekadar kemampuan, tapi kemampuan yang tanpa batas. Baca semua alam ini, baca semua tanda-tanda kebesaran Allah, baca semua kejadian-kejadian peristiwa besar, gempa bumi, banjir bandang, tsunami. Itu masih tsunami yang menghabiskan ribuan nyawa di Aceh. Kalau tsunami yang datang bagaimana itu? Tsunami perempuan. Kalau tsunami-nya yang datang tidak bisa kita bayangkan. Baca itu semua. Artinya apa? Jadi engkau manusia punya kemampuan yang tanpa batas. Nah, kemampuan tanpa batas itu melalui sekolah, belajar, dapat gelar. Ya, sekarang gelar apa? Bahkan di luar negeri yang masih menyediakan gelar-gelar, ambil kalau itu memang menjadikan kau menjadi manusia yang punya kemampuan tanpa batas. Ya, ambil, yang penting kamu tidak terpengaruh ya dengan perubahan-perubahan yang dibuat oleh orang-orang barat dan Eropa. Khud ma safa watruk ma qadar. Ambil yang baik, yang bersih, tinggalkan yang kotor dan cemar dan sulit, membahayakan. Jadi itu ngatan, Islam itu identik dengan ilmu pengetahuan, identik dengan kemampuan-kemampuan. Lah kemampuan ini ditandai dengan gelar. Semua kalau ada yang gelar yang disiapkan, ambil saja. Karena itu hikmah, al-hikmatu dhalatul mu'min, aina ma wajadaha akhadaha. Hikmah ilmu nafi atau gelar itu ibarat sesuatu yang berharga yang hilang dari orang mukmin.
Dhalatul mu'min. Manakala ada yang menemukan, ambil. Jangan lihat siapa yang menemukan. Kamu mau ambil ilmu, ternyata yang ambil orang orientalis atau orang-orang sekuler. Jangan dilihat orientalis sekulernya, tidak dapat ilmu Anda. Ambil saja, jangan dilihat orangnya, tapi yang baik-baik, yang kotor-kotor dibersihkan. Ya, masa kita mau ambil ilmu tanya dulu sampean sekuler apa? Ya ini ya, karena kebesaran kekuasaan Islam itu sendiri. Jadi itulah redaksi pelantikan kejadian hari jadi, hari kenabian Nabi Muhammad adalah ayat-ayat yang menerangkan ilmu pengetahuan. Belum peristiwa Isra Mi'raj, belum nuzulul Quran. Sampai sekarang tidak ada tandingannya. Oleh karena itu jangan abaikan kesempatan-kesempatan ini, usia ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama bulan Sya'ban ini kita isi dengan sebaik-baiknya. Kita mulai hati kita lembut, ya, lunak, baik dengan tetangga, baik dengan teman, baik. Kalau disakiti orang, sabar walaupun bisa membalasnya. Nanti orang itu akan sadar, tertarik dengan sikap kita selama ini. Tapi kalau keterlaluan, agama membolehkan kita membalas, tapi sebatas kelakuan yang mereka lakukan. Ya, la yuhibbullahu jahra bisu illa man zulim. Allah tidak senang ada kejahatan, kejelekan, ya, ditampak-tampakkan, diviral-viralkan, ya, illa man zulim, kecuali orang yang teraniaya. Tapi sekadar batas itu tadi. Jangan viralkan sesuatu yang tidak baik. Nerima WA ini tidak jelas, WA sebarkan, diviralkan. Kita akan mendapatkan dosa, ya, dan sudah dicap orang yang jelek kalau semuanya itu kita viralkan, kita beritakan tanpa ada seleksi, tabayun, ya, penelitian dan lain sebagainya. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, ini sudah jam setengah 11 ya, setengah 11. Panjenengan sejak mulai asar tadi ya, jadi tidak perlu saya perpanjang lebarkan lagi tentang keistimewaan, keutamaan daripada bulan Sya'ban, ya, karena masih ada bulan-bulan yang lain nanti. Bulan Sya'ban lewat, ada bulan lagi. Ramadan lewat, ada bulan. Dan itu bulan-bulan yang baik sekali. Bukan berarti lalu kita sembrono, nanti ada bulan lagi, sekarang enggak apa-apalah. Jangan. Ya. Itu tanda orang kalau tidak melakukan mengisinya dengan baik di bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan ya mungkin lebih jelek lagi. Sekarang jangan tunda-tunda. Jangan beri kesempatan setan merayu, nanti saja kamu masih muda, besok masih kesempatan. Jangan. Itu memang senjata setan dengan merayu, menunda-nunda kebaikan-kebaikan. Kalau sekarang ada bulan Sya'ban, sekarang, jangan besok. Paham? Insyaallah, mudah-mudahan Allah memberkahi semua. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, sangat tidak layak, tidak patut kalau saya memperpanjang lebarkan, karena kelihatannya sudah banyak yang payah. Saya sendiri juga payah. Saya zalim pada diri saya sendiri, zalim pada panjenengan semuanya kalau memperpanjang. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga usia kita berkah, semoga kita semuanya bisa diberikan kesempatan untuk menyongsong Ramadan yang akan datang dan memperbaiki Ramadan kemarin yang meninggalkan kita tapi kecewa dengan kita. Songsong Ramadan yang akan datang, berikan kemuliaan, kegembiraan, berikan
Ramadan nanti kepuasan bagi kita. Saya puas dengan jamaah Masjid Nurul Fajri ini. Akhirnya Ramadan rindu, saya ingin ketemu lagi tahun depan. Rindu lagi ketemu, rindu lagi ketemu. Semoga panjenengan itulah yang dimaksud. Kurang lebih maaf. Ihdinas siratal wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula ngamini. Sami mawon. Kula ngamini. Oh, ada Pak Kapolsek. Maaf tidak saya sebut tadi Pak Kapolsek. Terima kasih, Pak. Monggo bagi-bagi. Kula sing ngamini kan sama. Bismillah. Amin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك يا الله يا ربي يا ربنا أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا الله صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد نور الذات وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف سورة الجسمانية ومعدن الأسرار ربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من اندرجت النبيون تحت لوائه وهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم يا الله صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا الله إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم نوّر بالعلوم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلصنا الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا وقنا شر وسوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا كاملا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قدرت لنا كتبت لنا ردنا بقضائك قدرك يا ذا الجلال والإكرام وردنا بقضائك قدرك يا ذا الجلال والإكرام وردنا بقضائك قدرك يا ذا الجلال والإكرام إنك يا الله تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل مأذرتنا تعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا تعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا تعلم حاجاتنا فأتنا سؤالنا تعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا غفار يا غفور يا غافر يا عفو يا تواب يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا ودود نسألك يا الله نسألك بكل اسم سبق في علمك
annaka la tamna' minas su'ali bi thaliban wa la taruddu man sa'al bi khaiban. Nas'aluka an taqdiya hajatina fima nurid. Nas'aluka an taqdiya hajatina fima nurid. Nas'aluka an taqdiya hajatina fima nurid. Innaka ta'lamu ma nurid wa anta ashabana bi husnil aqibah. Innaka ta'lamu ma nurid. Laka ma qalitul umur wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal 'arsyil majid ya mubdi'u ya mu'id ya fa'alan lima yurid. Nas'aluka binurika alladhi mala arkana arsyika bi qudratika allati qaddarta biha ala jami' khalqika bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' la ilaha illa anta ya ghiyasal mustaghisin aghisna la ilaha illa anta ya ghiyasal mustaghisin aghisna la ilaha illa anta ya ghiyasal mustaghisin aghisna. Ya Allah ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif lam yazal ultub bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultub bina wal muslimin ya Latifal lima yakhfa adrik hilatana bilutfikal akhfa ya Latifal lima yakhfa adrik hilatana bilutfikal akhfa ya Latifal lima yakhfa adrik hilatana bilutfikal akhfa. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah inna nas'aluka ya Allah Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub afina wa'fu anna afina wa'fu anna afina wa'fu anna wa la tusallit alaina hadha min khalqika bisya'in la taqata lana bihi ya sami'ad du'a wa ya mujiban nida fa sayakfikumullah wa huwas samiul alim. Ya Allah inna na'udzubika mimma nakhaf wa nadharu wa na'udzu billahi alladzi la ilaha illa huwa mumsikus samaa'i an taqa'a al-ardi illa bi'izni min kulli jabbarin 'anid wa syaitanin marid. Allahumma inna nas'aluka amanan minal faqri wa amanan minal raddi wa amanan minal dhammi wa amanan minal hammi wa amanan minal ghammi wa amanan minal dhulli wa amanan minal jahli wa amanan minal fitan wa amanan minal khasad wa amanan minal rajab. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah inna nas'alukal jannah ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amalin wa fi'lin wa niyatin wa i'tiqad. Wa ma qadaita lana min umur faj'al aqibata rasyada ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghits wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmin nafi' tahsyuruna biha ma'as salihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Kepada beliau kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanal jaza.
Maka dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku penata acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatian. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil bawah. Apa, Mak? Mau